Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Tri Alfiansyah, NPM 1919026. Yang terhormat para Bapak Bambang Sukamto SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Perlindungan Anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemenuhan hak narapidana anak di lembaga pembinaan yang bukan khusus anak guna memenuhi nilai ujian akhir. Langsung saja saya akan jelaskan, setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi tanpa terkecuali bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang dijatuhi hukuman pidana pada hakikatnya ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak. Namun, saat ini masih banyak narapidana anak yang ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa, sehingga pertumbuhan anak menjadi terancam akibat banyaknya hal yang negatif terjadi jika anak tersebut ditempatkan di lembaga pembinaan bukan khusus anak. Secara khusus, hak untuk bertumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Hak narapidana anak, perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan. Di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik jasmani, rohani, maupun sosial, perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta bagi pemerintah. Maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Pemenuhan hak narapidana anak yang pertama adalah hak untuk bertumbuh dan berkembang. Hak untuk bertumbuh dan berkembang meliputi hak untuk mendapatkan makanan, minuman, dan tempat tinggal untuk memiliki tubuh yang sehat. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan. Hak ini merupakan hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, bahaya, dan kekerasan. Yang ketiga, hak untuk berpartisipasi. Hak berpartisipasi yakni hak untuk bergabung dengan klub atau pertemuan, serta hak untuk mengekspresikan pandangan dan opini. Hak narapidana anak atau anak yang sedang menjalani masa pidana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 14 Ayat 1 kecuali huruf G, yang isinya itu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan, dan mengikuti siaran media massa lain yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga, nasihat hukum, atau tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, mendapatkan kesempatan bersimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak anak di lembaga pemasyarakatan bukan khusus anak. Yang A, dampak positif. Yang pertama, dekatnya jarak anak dengan tempat tinggal orang tua dibandingkan ketika anak ditempatkan di LPKA, sehingga setiap saat mereka bisa dijenguk sesering mungkin dan tidak menghabiskan biaya banyak untuk transportasi. Apalagi mereka kebanyakan dari keluarga yang kurang mampu. Yang kedua, iman dan takwa anak pidana meningkat. Iman dan takwa anak pidana menjadi lebih baik karena pembinaan yang diberikan kepada anak mayoritas pembinaan tentang keagamaan. Proses pembinaan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan mayoritas adalah pembinaan mengenai moral dan akhlak. Yang B, dampak negatif. Yang pertama, dampak psikologis menurut teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Vygotsky. Perkembangan anak di samping dipengaruhi oleh konteks sosial yang bersifat interpersonal atau dari diri anak sendiri, juga dipengaruhi oleh konteks sosial yang bersifat
institusional. Konteks sosial yang bersifat institusional yang dimaksud di sini adalah lingkungan yang ada di sekitar anak. Konteks sosial yang bersifat institusional bagi anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan adalah lingkungan para narapidana yang ada di sekitarnya, sehingga hal ini tertentu akan berdampak pada kondisi psikis anak. Yang kedua, dampak sosial ini terjadi akibat adanya interaksi antara anak dengan narapidana ketika berada di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang merupakan orang dewasa akan memiliki kecenderungan mempengaruhi anak dalam proses interaksi, sehingga anak bisa mempelajari suatu tindak pidana dari interaksi tersebut. Di samping dampak tersebut, dampak dari masyarakat, dampak ini terjadi setelah anak keluar dari lembaga pemasyarakatan atau sudah kembali ke masyarakat. Yang ketiga, dampak fisik dan biologis. Kondisi fisik maupun kondisi mental anak lebih lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, memposisikan anak menjadi golongan yang rentan menjadi korban kekerasan. Anak rentan mendapatkan kekerasan dari orang yang lebih dewasa, baik kekerasan fisik maupun kekerasan secara seksual. Narapidana anak harus mendapatkan pemberlakuan hak khusus. Hak anak untuk mendapatkan pelindungan dan untuk berpartisipasi harus disikapi secara serius, terkhusus bagi anak atau remaja yang ditempatkan di fasilitas narapidana dewasa. Berkembang hak untuk mendapatkan pelindungan maupun hak untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari pihak, secara khusus dinas sosial, balai pemasyarakatan, serta lapas atau rutan untuk memastikan dan mewujudkan pemenuhan hak anak yang ditempatkan di lembaga yang bukan khusus anak. Sekian pembahasan tentang pemenuhan hak narapidana anak di lembaga pembinaan yang bukan khusus anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.